Saudara-saudara sekalian, fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Nilai ilmu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan dan menumbuhkan harapan. Ya kalau kita tak punya ilmu, ya tak ada cahaya. Al-Quran telah menjelaskan dalam berbagai ayat dan al-hadis dalam berbagai riwayat mengenai keutamaan kelebihan ilmu pengetahuan. Nah, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya 5 ayat turun di mana? Di Gua Hiro, puncak Jabal Nur. Itulah baginda Nabi dilantik sebagai Rasulullah dengan bermula Iqra. Berarti bacalah, yakni belajar membaca dan menulis. Orang mukmin yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah sehingga menjadi orang yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Firman-Nya termaktub di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Renungkan ayat ini, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang beriman dan derajatnya orang-orang yang berilmu. Nah, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi Sulaiman ibni Daud alaihissalam diberi kesempatan memilih antara harta, tahta, dan ilmu. 3 pilihan. Tetapi dia memilih ilmu. Maka dengan berkat memilih ilmu, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat ilmu, tahta, dan harta. Dapat ketiga-tiganya sekali. Andai kata Nabi Sulaiman itu memilih harta, dia hanya dapat harta saja. Andai kata Nabi Sulaiman hanya memilih tahta, dia hanya dapat pangkat saja, kerajaan saja. Tetapi Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka dia mendapat ketiga-tiga, dapat harta, dapat tahta, dan dapat ilmu pengetahuan. Saudara sekalian, ilmu menjadi penyuluh diri, iman menjadi pelita hati, amal menjadi teman abadi, akhlak sebagai hiasan diri, dan takwa menjadi bekalan akhirat nanti. Allahu Akbar. Inilah insan yang sempurna. Kalau jemaah berjaya menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang ilmunya yang membawa kepada keimanan dan ketakwaan, maka Anda menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Meninggal dunia akan disambut oleh para malaikat. Luar biasa orang punya ilmu ini. Ulama-ulama semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan ada seorang ulama orang Jawa Timur, Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Dia mustautin di Jawa Timur, tetapi meninggalnya di mana? Meninggalnya di Mekah.
dan tidak tahu siapa yang mengorek kuburnya. Tahu-tahu kuburnya sudah ada tempat yang berdekatan dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Allahu Akbar. Itu ulama. Artinya apa? Beramal dengan ilmunya. Banyak santrinya, beribu santrinya. Maka meninggalnya di Mekah. Ya, memilih pada hari Kamis malam Jumat. Dia bilang, pada hari Kamis saya tak bisa ke masjid. Itu malam Jumat. Dan meninggalnya bukan di masjid, meninggal di tempatnya dan disolatkan hari Jumat pagi. Allahu Akbar. Direbut-rebut, dicium oleh semua ulama-ulama. Padahal di situ ada orang yang pemerintah meninggal, tapi yang direbut adalah kayak Ahmad Sufyan. Jamaah harus merasa gembira. Kenapa? Dalam kitab-kitab saya ada ijazah daripada Syekh Ahmad Sufyan bin Miftahul Arifin. Allahu Akbar. Ketika itu. Dan saudara sekalian, inilah ulama-ulama, satu contoh saja. Kebanyakan ulama memilih waktu yang terbaik, time sholat. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu meninggal pada hari Jumat juga. Allahu Akbar. Hebat. Ada yang meninggal hari Senin. Hebat. Seperti Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, cukuplah untuk mengetahui betapa tingginya nilai ilmu. Sesungguhnya yang tidak tahu pun mengaku tahu dan merasa bangga jika dianggap orang yang tahu, orang yang berilmu. Ya, orang yang tak tahu pun pura-pura tahu. Saking orang itu menganggap orang yang berilmu. Saya tahu padahal dia tak tahu. Ini menunjukkan betapa ilmu itu sangat mulia.